Oke kawan-kawan, ini akan jadi siniar atau podcast. Jadi gaya saya akan tetap ngobrol seperti ini, tidak akan terlalu banyak animasi. Kita akan mulai dari respon terhadap sebuah e-book yang tiba-tiba menyatakan bahwa manuskrip temuan saya itu palsu. Bagi yang baru mampir di sini, saya Rumah Labas, saya Nahdiyin, Gus Durian, dan Historian. Jangan lupa follow dan subscribe Paman Kantor sekarang supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, masuk ke inti masalah. Jadi klaim Ki Imad itu cukup sederhana, namun saya pun kaget ternyata dipercayai orang-orang sebagai argumen yang luar biasa. Manuskrip yang saya angkat di dalam buku yang kami terbitkan di Robito Alawiyah itu katanya memasukkan sebuah sanad. Caranya, menurut dia, dengan menyalin sanad dari Tarikh Baghdad karya Al-Khatib, tapi mengganti murid Ibn atau Husain Al-Askari. Kalau di Tarikh Baghdad itu nama yang tertulis adalah Ali bin Muhammad Al-Maliki, maka dalam manuskrip saya itu muncul nama Abdullah bin Ahmad Al-Abah Al-Alawi. Karena nama ini kata Kiai Imad itu tidak tercatat di Tarikh Baghdad, jadi dia menyimpulkan bahwa manuskrip ini adalah cangkokan, disusun bukan untuk meriwayatkan hadis, tapi untuk kepentingan politik nasab. Sekarang mari saya luruskan pelan-pelan ya. Pertama-tama, penting untuk tahu bahwa dalam tradisi naskah itu ada dua jenis manuskrip. Manuskrip otograf dan manuskrip apograf. Manuskrip otograf adalah manuskrip yang ditulis langsung oleh pengarangnya, sementara manuskrip apograf adalah salinan dari manuskrip lain dan biasanya itu lebih tua. Jadi dari sini saya cuma ingin menyampaikan bahwa tidak semua kitab yang kita warisi hari ini itu berasal dari otograf atau berasal dari pengarangnya langsung. Banyak sekali yang hanya berbentuk apograf dan ini sangat normal. Contoh gampangnya begini, Tarikh As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk itu kan karya Al-Janadi, seorang sejarawan asal Janat yang wafat pada tahun 732 Hijriah. Uniknya, fun fact, tidak ada satupun naskah yang kita miliki sekarang itu berasal dari tangan langsung Al-Janadi sendiri. Semuanya itu berbentuk apograf. Al-Aqwa, menghakiki kitab As-Suluk, menyatakan bahwa dia hanya memiliki 3 macam apograf. Satu disalin tahun 820, kemudian yang disalin tahun 838, dan yang terakhir itu 1051 Hijriah. Ini artinya 100 tahun lebih dari wafatnya sang penulis. Dan ini tidak membuat kitab As-Suluk itu otomatis menjadi kitab yang palsu, karena hal seperti ini, seperti yang saya katakan tadi itu cukup normal di dunia filologi. Jadi ketika ada yang bilang manuskrip yang saya bawa ini palsu hanya karena berupa apograf atau disalin belakangan, itu jelas salah kaprah. Dari sini saya cuma pengen bilang bahwa memahami konteks tradisi penyalinan manuskrip itu cukup penting. Sekarang mari masuk ke bantahan pertama saya, yaitu masalah kronologi. Jika yang dimaksud dengan Kiai Imad adalah manuskrip Habib Salim bin Jindan, maka bisa saya pastikan bahwa manuskrip ini berjenis apograf yang disalin oleh Habib Salim sekitar tahun 1349 Hijriah. Kalau dikonversi itu sekitar 1931 Masehi atau 1930-an lah. Saat itu beliau ada di Tanah Haram untuk berhaji. Sementara Ki Imad itu kan baru menggugat nama Abdullah bin Ahmad bin Isa atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu pada tahun 2022. Jadi hitung saja, selisihnya itu kan 91 tahun. Pertanyaannya, bagaimana mungkin manuskrip yang selesai disalin pada tahun 1930 atau 1931 itu diniatkan untuk menjawab tuduhan yang baru muncul 9 dekade kemudian, hampir 100 tahun setelahnya. Ki Imad kan membatalkan nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa atau Abdullah bin Ahmad bin Isa itu kan sekitar tahun 2022. Jadi ini jelas kayak tidak masuk akal jika Habib Salim itu waktu itu menyalin manuskrip hanya untuk kepentingan politik nasab. Bantahan saya yang kedua tentang logika pemalsuan. Jadi Habib Salim itu kan seorang muhadis besar, diakui oleh para ulama hadis pada zamannya, dan seingat saya beliau itu mendirikan satu organisasi kalangan muhaddisin atau Thaifatul Muhaddisin. Ini artinya beliau itu sangat paham tentang kitab-kitab hadis utama atau kitab-kitab induk. Kalau beliau mau memalsukan sebuah riwayat, apakah mungkin beliau itu memilih jalur yang paling gampang ketahuan? Tarikh Baghdad itu kawan-kawan adalah sebuah kitab yang besar, tersebar luas, sangat terkenal dan bahkan dihafal banyak orang dan dipelajari lintas generasi. Menyalin sanad dari sana, lalu Habib Salim menempelkan satu nama baru, bagi saya itu bukan tindakan yang cerdik, itu bunuh diri akademik.
ibarat menaruh papan iklan yang bertuliskan "Ini palsu" di tengah pasar yang sangat ramai. Dan Habib Salim itu tidak terlalu bodoh untuk melakukan itu. Beda dengan Kiai Imad yang menuduh Yusuf Jamalulail membuat-buat manuskrip Abnaul Imam, mengatakan Mufti Yaman membatalkan Bani Alawi, dan memfitnah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengutip Ibn Hajar tanpa ada dasarnya. Inilah tiga tindakan yang bodoh yang tidak tahu bahwa di zaman sekarang itu hoax itu sangat mudah untuk dibongkar. Nah, lebih jauh lagi, pemalsuan sanad dalam sejarah itu kan biasanya melibatkan penciptaan matan baru atau penggandaan jalur sanad. Jadi bukan sekadar menempelkan satu nama ke jalur yang ya, ternyata sudah mapan. Yang ingin saya sampaikan adalah sebuah logika yang cukup sederhana. Apa untungnya bagi Habib Salim menempelkan satu nama pada riwayat yang sudah masyhur? Karena hadis yang ada di manuskrip saya itu kan memang hadis yang sangat populer dan ada di Sunan Tirmizi, ada di Musnad Ahmad, dan ada di As-Sunan Al-Kubra Lin-Nasai. Jika benar Habib Salim bin Jindan itu mau memalsukan sanad dari sebuah hadis yang populer seperti ini, maka tidak menambah legitimasi apapun. Jadi hanya membuka ruang tuduhan rekayasa dan motif seperti ini bagi saya cukup lemah dilakukan oleh Habib Salim. Loh, bisa jadi kan Habib Salim itu memang mau melakukan itu. Jadi manuskripnya itu tidak pernah dipublikasikan, makanya masih berbentuk manuskrip. Nah, kita beranjak ke bantahan saya yang ketiga, yaitu bukti perbandingan manuskrip. Selain manuskrip Habib Salim bin Jindan yang disalin pada tahun 1931, ternyata ada juga manuskrip lain yang disalin pada tahun 1950 oleh seorang ahli hadis juga yang ternyata bukan Ba'alawi. Uniknya, dua manuskrip ini menyalin apograf yang berbeda. Yang satu bersumber dari salinan tahun 609 Hijriah, yang lain dari salinan tahun 536 Hijriah. Tapi ketika saya bandingkan kedua naskah ini, isi keduanya itu sangat identik, bahkan cukup mirip pada bagian-bagian kunci. Kalau memang ada pemalsuan, mengapa dua jalur penyalinan berbeda ini menghasilkan teks yang sama? Bukankah ini menunjukkan bahwa Habib Salim itu menyalin sebuah naskah dengan akurat dan ini sekaligus memperkuat stabilitas tradisi manuskrip dalam tradisi Islam ya. Mungkin ada gugatan seperti ini, bahwa dulu Mbak Azib itu pernah membuktikan bahwa apa yang disalin oleh Habib Salim Bijidan itu ternyata tidak ditemukan dalam perpustakaan Arif Hikmat. Bahkan Mbak Azib sempat ngomong kalau manuskrip itu cuman ada di kolong mejanya Habib Salim saja. Di penjuru dunia manapun tidak akan ditemukan selain di rumahnya. Sanggahan seperti ini kawan-kawan juga sanggahan yang saya kategorikan sebagai sanggahan yang lucu. Dulu penulis Mashra'ur Rawi yang bernama Asyili itu pernah mencari-cari manuskrip Ibn Hasan yang wafat pada tahun 814 Hijriah dan sampai beliau wafat pun tidak pernah ketemu. Uniknya, manuskrip Tarikh Al-Wasit karya Ibn Hasan tadi itu ditemukan oleh Ba'azib dan akhirnya ditahqiq dan diterbitkan di masa sekarang. Usut punya usut, ternyata manuskripnya itu ada di Inggris, tepatnya di Bodleian Libraries, bukan di Yaman. Pantas saja Asyili itu tidak menemukannya di Hadramaut, lawang sudah ada di Oxford waktu itu. Untuk kasus ini saya akhirnya teringat pada sebuah kisah tentang Syekh Muhammad Abduh yang wafat pada tahun 1905 Masehi. Sang mujadid dari Mesir ini pun pernah memberikan kesaksian ya, bagi saya cukup penting tentang hilangnya manuskrip-manuskrip penting dalam dunia Islam di abad ini. Beliau akhirnya memberikan analogi lucu seperti ini. Seseorang yang mencari kitab Al-Mudawwanah karya Imam Malik atau kitab karya Imam Syafi'i atau karya-karya awal dalam mazhab Hanafi seperti seseorang yang mencari Al-Quran di rumah seorang ateis. Hal ini beliau sampaikan karena saking langkanya karya-karya tersebut, lantaran manuskripnya juga sulit ditemukan. Hal yang sama juga ternyata disampaikan oleh Vladimir Ivanov yang sekitar tahun 50-an itu mencari manuskrip Tahafutul Falasifah karya Imam Al-Ghazali yang kini sangat terkenal dan digandrungi banyak orang karena mengkritik filsafat. Jadi ketika itu Vladimir ngobrol di Bukhara tepatnya, ngobrol dengan ahli teologi dan filsafat. Lantas ketika obrolan itu sampai kepada kitab Tahafutul Falasifah, malangnya, banyak intelektual yang tidak pernah mendengar karya Imam Al-Ghazali tersebut. Apa yang saya sampaikan ini bukan kata saya. Kalian bisa baca temuan Ahmad El-Syamsi di buku ini, dan coba lihat sendiri kenapa ada banyak manuskrip yang dulu sempat hilang, akhirnya kita temukan dan kita nikmati dalam bentuk modern di masa sekarang. Nah, di titik ini saya ingin menekankan prinsip beban pembuktian, karena kemungkinan akan ada yang ngomong, jika manuskripnya benar-benar ada dan tidak hanya satu, seharusnya saya menunjukkannya. Jadi gini ya kawan-kawan, Ki Imad itu menuduh manuskrip saya palsu berkali-kali. Jangankan yang lebih tua ya, bahkan yang menganulir keyakinannya bahwa nama Ubaidillah itu kan terputus 550 tahun, ya juga dipalsu-palsukan.
Padahal jumlahnya itu lebih dari 5, beda sumber, beda orang, beda salinan, tapi menceritakan tokoh yang sama, yaitu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, dan tetap saja dipalsu-palsukan. Dari sinilah saya menduga bahwa Ki Imad ini orang konyol yang mau benarnya sendiri. Ya, akhirnya untuk apa meladeni orang konyol seperti ini? Ditambah, siapa yang menuduh itu kan ya dialah yang seharusnya membuktikan. Disebut palsu itu kawan-kawan, kalau salinan Habib Salim itu berbeda dengan naskah sumber asli yang dia salin. Kalau hanya berkata ini mirip sanad tarikh Baghdad, berarti ini palsu. Itu bukan bukti. Bukti itu harus berbentuk bukti positif. Kalau Ki Imad menuduh, mestinya dia itu menghadirkan manuskrip lain yang berbeda isinya, yang manuskrip tersebut merupakan sumber asli yang disalin oleh Habib Salim bin Jindan. Itulah baru argumen positif. Jadi jangan dibalik, seolah-olah saya itu yang harus membuktikan ini asli. Karena kalau bodoh itu jangan ngajak-ngajak orang gitu. Ya Anda sendirian saja. Oke, sekarang kita beralih ke membedah dalil utama Ki Imad, yaitu daftar 11 nama yang disebut dalam Tarikh Baghdad. Menurut Ki Imad, karena Abdullah bin Ahmad bin Isa itu tidak ada di dalam daftar itu, berarti dia itu mustahil murid dari Husain al-Askari. Padahal, siapapun yang terbiasa membaca kitab biografi itu akan tahu bahwa daftar itu bukan daftar lengkap seorang guru memiliki murid, melainkan hanya jalur yang sampai kepada Al-Khatib al-Baghdadi sendiri. Dalam deklarasi itu, jika kalian lihat, Khatib al-Baghdadi itu tidak menyatakan bahwa murid Husain al-Askari hanya 11, dan 11 nama itu seperti tertera dalam rentetan ini. Akan tetapi, ini hanya bukti bahwa dari semua orang yang meriwayatkan hadis dari Husain al-Askari, hanya 11 orang yang hadisnya itu sampai kepada Khatib al-Baghdadi. Analogi gampangnya itu seperti ini. Bayangkan Anda adalah seorang dokter yang menulis laporan bahwa pasien yang saya tangani pada hari Senin adalah Zaid, Umar, dan Fulan. Ini tidak berarti hanya 3 orang itu saja yang sakit di kota Anda. Laporan ini hanya berarti 3 orang itu saja yang kebetulan datang ke klinik Anda di hari Senin dan ketiga-tiganya Anda tangani. Begitu pula dengan Al-Khatib Al-Baghdadi. Coba baca baik-baik ucapan Al-Khatib tadi ya. Aku mendapatkan hadis Husain al-Askari melalui Abul Qasim al-Azhari, Abu Muhammad al-Jauhari, Al-Hasan bin Muhammad al-Khalal, ila akhiril kalam. Ini semua bukan berarti yang meriwayatkan hadis dari Ibn al-Askari hanya 11 orang itu saja. Akan tetapi, dari 11 orang itulah Khatib al-Baghdadi mendapatkan riwayat dari Husain al-Askari. Buktinya, dalam kitab yang sama, pada halaman lain, Al-Khatib mencatat riwayat dari orang lain, yaitu Ali bin Ali al-Basri, Busra bin Abdullah ar-Rumi, dan Abu Ishaq al-Iskafi, dan ketiga nama ini tidak ada di dalam daftar 11 yang tadi, tapi jelas disebut Khatib al-Baghdadi bahwa mereka mendapatkan hadis secara langsung dari Husain al-Askari. Jadi kalau pakai logika Ki Imad, 3 nama ini seharusnya ya dicoret sebagai daftar muridnya Husain al-Askari. Padahal kenyataannya mereka memang dapat hadis dari Husain al-Askari. Ini menunjukkan bahwa dalil 11 nama yang dilemparkan oleh Kiai Imad itu tidak absolut dan ternyata runtuh juga dan tidak keren-keren amat. Saya jadi heran sama orang-orang yang menyebarkan argumentasi ini. Mereka ini sebenarnya sadar nggak sih kalau sedang dibodohi oleh Ki Imad itu? Mereka ini sadar nggak sih? Tambah satu lagi, dan ini lebih jauh lagi, mari lihat Tarikh Dimaski karya Ibn Asakir. Di sana itu disebutkan bahwa Hasan bin Ali meriwayatkan hadis langsung dari Husain al-Askari. Redaksinya jelas amba'ana. Ini bukan sekadar kabar jauh, tapi penerimaan langsung. Tapi nama ini ternyata tidak ada dalam Tarikh Baghdad. Apakah itu berarti Ibn Asakir salah? Ya tentu saja tidak. Justru ini menunjukkan bahwa Ibn al-Askari itu meriwayatkan hadis lebih dari sekadar daftar 11 nama tadi. Dan menariknya, Ibn Asakir itu kan wafat pada tahun 571 Hijriah, hampir 2 abad setelah Ibn al-Askari. Jarak waktunya jauh, namun saya yakin riwayat ini akan tetap diterima oleh Ki Imad. Kenapa? Ya karena bukan Ba'alawi. Karena kalau Ba'alawi itu pasti akan dicarikan dalil konyol untuk membatalkannya. Sekarang pertanyaan saya jadi begini. Mengapa riwayat yang jaraknya 2 abad bisa diterima, tapi manuskrip apograf dari Habib Salim bin Jindan yang bersumber lebih dekat justru ditolak mentah-mentah? Bukankah Hasan al-Alal itu wafat sebelum 490 Hijriah? Dan Habib Salim bin Jindan itu menyalin naskah itu dari sumber manuskrip yang mendekati masa manuskrip Tarikh Dimaski karya Ibn Asakir. Inilah yang saya sebut dengan standar ganda. Kalau menyulitkan Ba'alawi diterima, kalau tidak ya ditolak begitu saja. Jadi mari saya simpulkan.
Tuduhan Ki Imad terhadap manuskrip saya itu berdiri di atas fondasi yang rapuh. Pertama, secara kronologis itu tidak mungkin manuskrip itu disalin untuk menjawab tuduhan yang baru muncul 91 tahun kemudian. Kedua, logika pemalsuan itu tidak masuk akal. Menyalin sanad yang sangat masyhur lalu menempelkan satu nama itu bukan strategi yang realistis. Strategi yang bahkan tidak mungkin ditempuh ahli hadis seperti Habib Salim bin Jindan. Tapi kalau Ki Imad mungkin itu terjadi. Ketiga, bukti perbandingan manuskrip itu menunjukkan konsistensi isi, stabilitas manuskripnya, dan bukan ada rekayasa. Keempat, dalil Husain Al-Askari hanya memiliki 11 murid hanyalah tafsir terhadap teks Tarikh Baghdad yang cukup konyol. Dan terakhir, ada standar ganda dalam menerima atau menolak nama murid Husain Al-Askari. Dan akhirnya kita kembali pada prinsip dasar. Dalam dunia ilmiah, siapa yang menuduh itu harus mendatangkan bukti, bukan sekadar tafsir konyol dan sempit seperti tadi. Manuskrip apograf adalah hal biasa. Maka kehadiran manuskrip apograf versi Habib Salim bin Jinan itu ya normal-normal saja dan merupakan bagian dari tradisi penyalinan ilmiah dalam tradisi Islam. Menyebutnya palsu tanpa perbandingan konkret dan positif ya ini kan jadi retorika yang sangat kosong. Oke, saya prediksi akan ada yang menggugat seperti ini. Dari semua nama yang saya sebutkan tadi itu kan tidak ada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi video ini tidak bisa memvalidasi Abdullah bin Ahmad bin Isa sebagai sosok historis. Itu sih perkara lain, karena titik tengkar atau mahal nizaknya adalah Ki Imad menuduh manuskrip saya palsu, namun argumentasinya rapuh. Malangnya, banyak orang bodoh yang mengira argumentasi Ki Imad itu luar biasa. Jadi kawan-kawan, jangan mudah percaya pada klaim yang terdengar meyakinkan, tapi tidak didukung bukti, seperti Ki Imad. Ki Imad itu saya yakin tidak akan pernah berani berdebat secara langsung kok. Karena dia sendiri itu saya yakin sadar bahwa argumentasinya itu nggak kokoh-kokoh amat. Makanya dia itu selalu beroperasi di media sosial, beraninya muncul di balik tulisan, dan hanya mau berdialog dengan orang-orang yang mempercayainya saja. Ya seperti orang inilah. Walhasil saya itu tidak keberatan jika manuskrip saya diuji, tapi ujilah dengan standar yang memang diterima meja akademik, bukan dengan logika yang gampang runtuh seperti tadi. Dan saya kira setelah penjelasan ini, kita bisa menilai sendiri betapa lemahnya tuduhan Kiai Imad. Saya Romel Abbas, ini Papanjang Kantor, sampai jumpa.